Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Fadilah Diaul Haq. Saya di sini akan melakukan review paper yang berjudul Implementasi Metode Convolutional Neural Network untuk klasifikasi tanaman pada citra beresolusi tinggi. Paper ini ditulis oleh Erlina Nur Arofikoh dan Harintaka pada tahun 2018. Kemudian penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk membedakan atau melakukan klasifikasi terhadap 5 jenis tanaman yang ada, yaitu ada bawang merah, kemudian ada padi, kemudian pohon kelapa, pohon pisang, dan ada pohon cabai. Kemudian untuk mengambil data gambar pada tanaman digunakan alat yang bernama UAV atau Unmanned Aerial Vehicle, di mana dia bisa menghasilkan sebuah citra yang beresolusi tinggi. Kemudian kendala interpretasi secara manual yaitu adalah pada pengenalan objek visual, terutama pada tanaman pertanian. Nah, dari kendala tersebut dapat terjadi kesalahan asumsi interpreter karena citra yang diekstraksi itu memiliki objek yang kompleks, ya, yang terdiri dari daun, kemudian ada batang dan lain sebagainya. Kemudian objek tersebut dapat juga memiliki karakteristik fisik yang hampir mirip jika dilihat dari udara. Maka dari itu peneliti menggunakan metode deep learning menggunakan convolutional neural network untuk melakukan klasifikasi terhadap 5 jenis tanaman tersebut. Kemudian ini adalah sampel data inputnya, yaitu yang sebelah kiri adalah pohon kelapa, ada pohon pisang, kemudian pohon cabai, pohon bawang merah, dan ada padi. Nah, kemudian ini adalah tampak atas yang sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya lagi adalah tampak samping, dan yang gambar yang kanan ini adalah tampak atas dan samping. Nah, jika pada jurnal tersebut diutarakan bahwa bagian yang tampak atas ini diperoleh atau diambil menggunakan UAV, kemudian pada bagian tampak samping ini diambil menggunakan kamera. Nah, ini tampak bahwa kelima pohon sudah berhasil untuk dipotret. Nah, kemudian ini digunakanlah arsitektur CNN dan lapisan konvolusinya untuk melakukan klasifikasi terhadap 5 jenis tanaman tersebut, di mana ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama adalah lapisan input, di mana lapisan input ini digunakan untuk mengambil datanya. Jadi data training ini masuk ke lapisan input. Nah, kemudian dari lapisan input ini akan menuju ke lapisan ekstraksi fitur, yang mana terdiri dari 5 lapisan konvolusi, yaitu konvolusi 1, konvolusi 2, kemudian ada konvolusi 3, konvolusi 4, dan konvolusi 5. Nah, data yang diinput tadi akan masuk ke lapisan konvolusi yang pertama. Nah, nantinya akan dilakukan max pooling dan diproses dengan fungsi aktivasi relu. Nah, kemudian dari proses konvolusi yang ada ini dihasilkan output dari konvolusi pertama menjadi input dari konvolusi kedua, begitu seterusnya hingga konvolusi kelima. Nah, jika konvolusi 5 telah berhasil dilakukan, maka nanti outputnya akan diklasifikasikan di lapisan fully connected,
Nah, di mana lapisan ini bertugas untuk mengumpulkan hasil dari proses konvolusi. Nah, nantinya akan ditentukan fitur yang memiliki korelasi dengan kelas tertentu, sehingga hasil akhir dari proses ini adalah fitur yang terklasifikasikan ke dalam 5 kelas. Nah, pada arsitektur ini menggunakan arsitektur dari AlexNet yang dikembangkan oleh Grzybski pada tahun 2012. Kemudian ini kelanjutan dari arsitekturnya, di mana ada lapisan-lapisan yang ada beserta ukuran pikselnya dan ada node-nya, jumlah node-nya, yang pada kali ini merupakan ukuran matriksnya yang pada input kemudian ada konvolusi, itu merupakan bentuk 3 dimensi ya, atau matriks 3 dimensi. Nah, kemudian di sini ada langkah kerja algoritmanya, di mana yang pertama dilakukan pemilihan data sampel, lalu data sampel tadi akan menjadi input dari proses ini, yang selanjutnya akan dilakukan pre-processing pada data tersebut. Kemudian setelah itu dirancanglah suatu jaringan dengan metode CNN. Lalu akan dilakukan pengaplikasian data training terhadap jaringan tersebut, sehingga didapatkan sebuah model CNN di mana nantinya akan dilakukan evaluasi pada jaringan tersebut. Nah, jika hasil dari evaluasi tersebut memenuhi, maka nantinya akan berlanjut ke jaringan. Nah, jika tidak, maka akan dilakukan modifikasi. Begitu seterusnya hingga dilanjutkan ke uji coba terhadap data validasi. Nah, nanti akan dilakukan evaluasi lagi, dan jika berhasil maka akan dilakukan testing. Jika tidak memenuhi overfitting, maka akan dilakukan training kembali. Akan dimodifikasi dan dilakukan training. Kemudian jika sudah selesai testing, maka nanti akan didapatkan hasil. Nah, ini metode perhitungan yang digunakan, yaitu menggunakan lapisan konvolusi. Perhitungannya menggunakan matriks ABC ini, dengan yang pertama strat 1 dengan input datanya adalah 5x5, kemudian difilter menggunakan matriks 3x3 sehingga menghasilkan bidang 3x3. Kemudian digunakan operasi zero padding 2 pada data 3x3. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi aktivasi ReLU. Selanjutnya akan dilakukan pooling. Nah, kemudian setelah pooling maka akan dimasukkan ke fully connected layer, dan yang terakhir akan dihitung menggunakan fungsi aktivasi softmax. Selanjutnya adalah hasil training jaringan CNN. Nah, dari proses perhitungan yang sebelumnya telah dilakukan, kali ini didapatkan sebuah hasil sebagai berikut, di mana data training atau data latihnya sebanyak 70%, yaitu 350 gambar dan 70 sampel dengan learning rate yaitu 0,0001, dan dilakukan epoch sebanyak 5 kali. Nah, di sini pada tabel tampak bahwa pada epoch kelima didapatkan akurasi hasil training yaitu 100%, dengan grafik sebagai berikut. Grafiknya dari semakin naik ya secara hampir signifikan, kemudian pada kesalahan training menunjukkan bahwa pada epoch kelima itu didapatkan training yang minimal. Kemudian ini ada data validasi. Jadi setelah dilakukan training maka dilakukan validasi terhadap data. Dengan komposisi data adalah sebanyak 20%, di mana terdiri dari 100 gambar
Untuk selanjutnya didapatkan hasil validasi sebagai berikut, di mana datanya adalah sebanyak 20%, yang terdiri dari 100 gambar dan 20 sampel, sehingga menghasilkan akurasi terbaik yaitu sebesar 93%, dengan jumlah data benar adalah 93. Nah, di sini adalah confusion matrix-nya dari data validasi, di mana yang tertinggi adalah kelapa dan padi, di mana didapatkan 20 data yang benar. Kemudian ini adalah hasil testingnya, di mana data testing adalah 10%, yang mana ada 50 gambar dan 10 sampel. Nah, dihasilkan akurasi terbaik sebesar 82% pada hasil testing tersebut, dengan jumlah data benar adalah sebanyak 41. Nah, ini sama ya tadi seperti sebelumnya, di mana yang tertinggi adalah pohon kelapa dan padi, di mana data yang benar adalah sebanyak 10. Ini adalah confusion matrix dari data testing. Kemudian ini adalah hasil klasifikasinya, di mana yang kiri itu merupakan pohon kelapa ya, pohon kelapa, ada pohon cabai, ada beberapa pilihan dan dicocokkan dengan bagian citranya, di mana ini dihasilkan pohon kelapa, namun sebenarnya ini merupakan pohon pisang. Nah, hal itu dikarenakan dia memiliki karakteristik penampakan pada citra itu mirip antara pohon satu dengan pohon lainnya. Nah, selain itu jarak pada kedua objek itu juga berdekatan, sehingga menyebabkan jaringan salah memprediksi. Jadi yang seharusnya ini merupakan pohon pisang yang warna kuning ini malah dideteksi sebagai pohon kelapa. Kemudian ini adalah visualisasi lapisannya, di mana terdiri dari lapisan konvolusi yang mana ada sebanyak 5 dan ada lapisan fully connected dari lapisan 6 sampai lapisan 8. Nah, dari lapisan konvolusi 1 ini itu dilakukan proses awal ekstraksi yang berupa informasi tepi, kemudian ada bentuk kurva dan warna. Nah, lalu akan dilakukan kembali konvolusi hingga konvolusi kelima, dan outputnya akan masuk ke dalam lapisan fully connected. Nah, lapisan fully connected ini akan menentukan node yang paling berkorelasi dengan kelas tertentu. Nah, hingga yang terakhir adalah fully connected ke-8, di mana akan ditentukan jenis kelas yang paling sesuai, di mana pada contoh ini adalah bawang merah. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil adalah pada metode convolutional neural network itu dapat mengklasifikasikan 5 jenis tanaman secara otomatis dengan memberikan label pada data. Nah, dari hasil tersebut didapatkan angka yang cukup baik pada saat proses testing dengan menghasilkan akurasi sebesar 82%. Nah, tetapi dari akurasi tersebut itu masih terdapat kesalahan karena kelas pisang yang ada pada citra itu mirip sekali dengan kelas kelapa. Nah, kemudian jumlah data training itu ternyata akan mempengaruhi akurasi. Nah, jadi semakin banyak data training, maka jaringan akan semakin banyak belajar, sehingga ketelitian akan semakin baik. Oke, terima kasih atas presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.